Mana kasih senyumnya dong, kasih senyum yang termanis, yang tercakap, yang terapa lagi ya. Semuanya sudah gini? Lagi. Sudah gini semuanya? Belum. Oh, kalau belum ya gini lah. Pantas itu Fiona sembunyi ya, lagi makan, bagus. Oh gitu ya, nggak ngajak-ngajak ya. Lama banget cepet. Udah mulai. Kalau belum gini nggak apa-apa, yang penting sudah gini semuanya sudah gini. Kalau belum ada yang gini nanti gini. Tapi nggak apa, kita kan dari jarak jauh ya, jadi nggak akan tercium tuh yang gini tuh nggak akan tercium lah. Yang penting jangan lupa gini ya. Apa Luna? Ayo kita mau siapkan diri kita semuanya masing-masing di rumah. Kita mau sukacita memuji nama Tuhan. Mari adik-adik duduk diam, duduk manis dengan tenang. Kita mau menghampiri Tuhan. Kita mau sukacita bersama Tuhan dan bersama teman-teman semua. Kita satu dulu yuk. Kita satu dulu sejenak, kita meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan pimpin ibadah worship kids dari awal hingga berakhirnya nanti. Ayo adik-adik kita tundukkan kepala, kita satu dulu sejenak. Mari kita bersatu berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini, kembali kami dipertemukan oleh Tuhan dalam ibadah worship kids melalui Zoom meeting ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan kami sukacita senantiasa, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami sukacita, kami masih boleh bertatap muka ya Tuhan, satu dengan yang lain ya Tuhan. Berikan kami hikmat meripat-Mu ya Tuhan, berikan kami hati, dan berikan kami juga kekuatan dan untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Berikan kami juga pendengaran yang baik untuk nantinya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati setiap lause-lause yang melayani pada hari ini ya Tuhan, untuk yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang suci kuduskan dan campur tangan dan berkati kehidupannya, dan nantinya akan memberkati setiap kami. Biarlah firman yang akan disampaikannya nanti itu juga boleh memberkati kami dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami boleh juga melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah worship kids ini dari awal, pertengahan, hingga kami boleh mengakhirinya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Amin. Nah adik-adik, mau ajak kita semua untuk berdiri yuk. Kelihatan nggak kalau berdiri, kita berdiri? Mundur ya. Kita mau puji nama Tuhan sambil kita kasih gerakan ya. Kalau nggak kelihatan berdiri nggak apa-apa, duduk juga nggak apa-apa. Yang penting tetap bergerak ya. Oke, kita mau puji nama Tuhan. Lagunya Ayo Sekolah Minggu. Kita juga ajak teman-teman kita untuk bersama-sama sekolah minggu, bergabung bersama kita. Mari kita sukacita puji nama Tuhan. Ayo sekolah minggu. Lagunya. Ingat-ingat, ini hari Minggu, siap-siap datang sekolah minggu. Jangan lupa, ajaklah temanmu, Tuhan Yesus menunggumu selalu. Ingat-ingat, ini hari Minggu, siap-siap datang sekolah minggu. Jangan lupa, ajaklah teman
Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, gimana? Udah rasanya udah berkeringat belum? Udah gerak-gerak tadi, gimana rasanya? Segar? Nah, adik-adik, sebelum kita muji nama Tuhan lagi, Lasa pengen nih dengar cerita adik-adik seminggu ini. Adik-adik udah ngapain aja ya? Kira-kira adik-adik seminggu ini tuh dapat apa sih? Misalnya dapat berkat apa gitu dari Tuhan yang diberikan Tuhan untuk adik-adik semua di rumah melalui orang tua atau teman-teman adik-adik. Ada yang mau cerita nggak? Dapat betap. Waduh, dapat berkat loh satu. Oh, Cici Cece. Dapat berkat apa Cici Cece? Betap kado. Oh, dapat kado. Dari siapa kadonya? Artinya ayah popon. Mana lihat kadonya? Kadonya mana sih, Mas? Mana Cici Cece? Kadonya udah dipasangin. Oh, masa? Ada lagi Tapi nggak? daunnya kereta api. Oh iya. Tapi kereta apinya mainan. Oh, mainan. Bagus nggak? Aduh. Cici Cece suka? Yang bagus ya toh. Oh iya. Cici Cece suka nggak sama hadiahnya? Suka. Iya. Cici Cece harus suka, harus bersyukur sudah dapat berkat dari manapun berkat itu tetap harus bersyukur ya Cici Cece. Apa wah luar biasa ya Cici Cece ini. Ada lagi nggak teman-teman yang lainnya yang mau berbagi berkat sepanjang minggu ini? Ada dapat berkat apa? Ada yang ngasih apa? Siapa nih yang mau cerita nih? Teman-teman. Oke, mungkin dari Cici ada nggak? Nggak ada. Sherin, mau cerita nggak? Sepanjang minggu ini Sherin ngapain aja? Jalan-jalan? Olahraga? Oh, enggak juga. Bella, mungkin Bella nih yang mau cerita. Ayo Bella. Sepanjang minggu ini Bella dapat apa? Dapat berkat apa dari Tuhan? Mungkin banyak ya, saking banyaknya jadi bingung nih aku mau cerita apa ya. Mungkin minggu depan aja ya cerita ya. Mungkin Fiona? Si Fiona mau cerita nggak? Nggak juga. Siapa lagi ya di sini? Kokoyo. Waktu itu sih udah pernah perbaiki alat tapi masih bisa nyala sampai sekarang. Oh gitu. Dalam minggu ini Kokoyo ngerjain apa tadi? Perbaikin alat. Iya, Alat apa? ini dulu alat game aku yang dulu. Oh, alat gamenya. Tapi sudah benar semuanya. Udah normal. Wah, bersyukur ya. Oke, terima kasih Kokoyo. Mungkin Marvel mau cerita nggak sepanjang minggu ini dapat berkat apa, ngerjain apa aja seminggu ini, mau berbagi nggak sama kita semua? Oke, mana nih Koko Marvel nih? Ya, Ada Koko Marvel? ada. Apa nih? Ada ngerjain apa, dapat berkat apa? Kasih tahu dong. Walaupun komputernya udah 5 tahun, tapi masih bisa dinyalain. Wah, puji Tuhan ya. Berarti belum rusak ya komputernya sampai sekarang. Masih bisa digunain ya. Oke, Koko Marvel bersyukur buat itu. Adik-adik di rumah, dalam keadaan apapun seminggu ini, mungkin kita kecewa, mungkin kita belum dapat berkat, tapi kita percaya kita masih bisa sukacita, itu juga berkat dari Tuhan ya adik-adik semua. Oke, sebelum kita sama-sama dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu apa nih, Loso Yuli, setelah ini? Kita mau muji Tuhan ya, Satria Kerajaan Allah.
Oke adik-adik, sukacita lagi ya. Kita puji nama Tuhan. Satria Kerajaan Allah. Oke, kepada Loses Cucu dipersilahkan. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Minggu ini Lause mau cerita judulnya Ayo Ceritakan Pertolongan Tuhan. Alkitabnya sudah ada semuanya? Udah siapin belum? Yuk kita buka Alkitab kita di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Lause Emma bisa di ini, Lause Emma. Share screen-nya. Nah, ceritanya, ayo ceritakan pertolongan Tuhan. Nih adik-adik, Lause mau tanya. Siapa yang pernah mengalami pertolongan Tuhan? Mic-nya boleh dibuka ya semuanya ya. Ada? Ada yang mau cerita? Cece. Cece, oh boleh Cece. Sok Cece cerita. Pertolongan Tuhan tuh apa Ce? Mendapat pertolongan Tuhan apa? Kebawaan Tuhan tuh kita ini loh. Kita ada Sina. Kita ada harimau. Gitu ya Ce. Nih, Lause mau cerita ya sedikit pertolongan Tuhan ya. Kemarin ini Lause Cucu kehilangan suara, nggak bisa ngomong. Kalau mau ngomong tuh nggak ada suaranya. Suaranya hilang tiba-tiba serak. Nah, kemudian Lause berdoa nih sama Tuhan. Terus Lause ceritakan kepada Tuhan kalau Lause lagi sakit, nggak punya suara, suaranya hilang. Nah, tuh kemudian gimana pertolongan Tuhannya? Adik-adik yang tahu nggak?
pertolongan Tuhannya itu Tuhan mengingatkan kepada Lause. Nah, itu apa? Dengan makan obat. Tuhan ingatkan nih makan obat. Nah, kemudian Lause pun makan obat supaya sakitnya, seraknya sudah hilang ya. Nah, kemudian Lause juga diingatkan Tuhan, lihat ini, lihat ke YouTube. Lause lihat YouTube bukan buat main game ya, tapi Lause cari di YouTube itu apa sih obat seraknya. Nah, kemudian dari YouTube juga Lause dapatkan obatnya. Lause waktu itu dapat ini, minum air bawang putih. Nah, makan obat, terus minum air bawang putih, kemudian berangsur-angsur Lause suaranya ada lagi deh. Nah, itu pertolongan Tuhan juga ya. Nah, coba Lause Emma, gambarnya Lause Emma. Bukan Lause Emma yang itu, yang gambar yang sakit. Yang share screen-nya lo sehenik, secucu. Yang mana, Bu? Nggak ada. Yang gambar ini ya, anak yang sakit. Oh, ini. Nah, ini. Nah, ini gambarnya apa? Siapa yang tahu? Ayo. Ini anaknya kenapa? Ada yang tahu nggak? Ya, Lause bertanya nggak ada yang jawab ya. Orang sakit, Lause. Ayo boleh buka ininya. Suaranya boleh. Sakit demam. Lagi sakit. Iya, benar Cece. Kalau lagi sakit, tadi kata Lause juga kalau sakit kita apa? Harus juga berdoa. Berdoa, minta pertolongan Tuhan. Iya. Kita dibawa sama mama papa ke dokter. Terus kita minum obat biar cepat sembuh. Nah, gambar satu lagi Lause. Ini gambar apa ya? Nih, gambarnya apa? Orangnya apa? Seperti takut ya? Ketakutan ya. Takut dalam gelap. Nih, adik-adik siapa yang takut gelap? Cece takut gelap. Sherin juga. Oh, kalau takut gelap, kalian berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya kalian tidak takut lagi. Kalian cerita aja sama Tuhan ya. Nah, terus ada satu lagi ya gambarnya Lause Emma ya. Ini lagi apa ini? Lagi belajar. Lagi belajar bisa nggak minta pertolongan Tuhan? Bisa, pinter. Minta Tuhannya apa? Supaya apa? Ya pintar. Supaya pinter, betul. Supaya bisa konsentrasi belajar. Ya, nah, Iya. cerita nih. Di dalam Alkitab ada juga seorang yang minta pertolongan kepada Tuhan. Coba kita buka di Alkitab kita yang tadi kata Lause 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28. Yang sudah bisa membaca kita baca ya. Satu orang itu 5 ayat ya. Ada siapa aja di sini? Nanti Sherin baca ya, Sherin ya. 1 sampai 5. Kemudian Lause ya. Lause Heni ya, Lause Heni. 6 sampai 10. Terus Rio 11 sampai 15. Terus Lause Emma ya. Selanjutnya ya Lause Emma 16 sampai 20. Terakhir sama Fiona ya. 5 ayat.
Ayo Sherin, mulai dari Sherin. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elohi bin Tohu bin Zu, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ya, Saya kan lo secucu, ya, langsung Heni. tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ke-11 siapa? Rio ya? Ada Rio? Ada. Ya, Rio yang ke-11 sampai 15 Rio. Iya. Kemudian bernazarlah ia berkata, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suara tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskan dirimu pada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16, janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ayat 17, jawab Eli,
Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ayat ke-18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ayat ke-19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat ke-20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. 21 siapa? Fiona ya? Sampai 25 ya Fiona. Nanti yang 26-nya Marvel ya, sampai 28. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai, justru aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana, suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, temani tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang aku minta daripadanya. Maka aku akan menyerahkan kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Iya, nah ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin kami agar kami dapat duduk tenang, agar kami dapat dengan hati yang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, biarlah kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, gambarnya ya langsung Emma ya. Next, langsung Emma. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu nggak? Bapak siapa ini? Elkana. Iya, Bapak Elkana dengan kedua istrinya. Siapa tadi istrinya? Tadi yang kita udah baca itu? Hana dan Penina. Hana dan Penina. Yang istri pertamanya siapa namanya? Hana. Hana. Nah, istri keduanya adalah? Penina. Penina. Nah, Hana ini selalu diejek-ejek sama Penina. Karena apa? Karena Penina mempunyai anak. Penina punya beberapa anak. Sedangkan Hana belum mempunyai anak. Jadi Penina suka mengejek-ngejek Hana nih. Kalau diejek-ejek, suka sedih nggak kalian? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau diejek-ejek suka sedih nggak? Penina sedih. Sedih nggak kalau suka diejek-ejek sama teman? Ya, nggak ada yang menjawab. Adik-adiknya ada nggak ya? Sedih ya. Nah, Hana sama seperti Hana. Hana juga sedih
diejek-ejek sama Penina. Tapi Hana tidak pernah marah, tidak pernah bersungut-sungut. Nah, setiap tahun ini Bapak Elkanah ini suka pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban. Nah, kebiasaan orang Israel setelah mereka mempersembahkan korban, maka korban persembahan itu juga dibagikan kepada seluruh anggota keluarga, termasuk kedua istrinya, Hana dan Penina, dan juga kepada anak-anaknya. Nah, gambar yang kedua, Lause. Nah, ya, tuh lihat. Itu pada hari itu Elkanah mau pergi ke Silo, ke rumah Tuhan. Dia membawa Hana. Mereka mau mempersembahkan korban persembahan di rumah Tuhan di kota Silo. Nah, next, Emma. Nah, di dalam rumah Tuhan, ini Hana sedang apa nih? Siapa yang tahu nih? Di dalam rumah Tuhan, Hana sedang apa? Berdoa. Iya, Hana sedang berdoa dia. Hana ini seorang perempuan yang sangat soleh ya, sangat saleh pisan. Hana ini taat kepada Tuhan. Nah, di dalam rumah Tuhan ini, Hana berdoa. Dia berdoanya nggak kedengaran suaranya. Cuma mulutnya aja yang komat kamit, mulutnya aja yang bergerak-gerak komat kamit begitu. Sambil dia bersedih, dia menceritakan semua kesedihannya kepada siapa adik-adik? Kepada Tuhan. Nah, kepada Tuhan dia menceritakan kesedihannya. Nah, di sana ada Bapak Imam Eli. Mana ya Bapak Imam Eli? Ada foto gambarnya nggak lo Emma? Nggak ada ya? Yang di itu aja lo Emma yang lagi berdoa aja. Nah, di sini tuh ada Bapak Imam Eli. Bapak Imam Eli ini lagi memperhatikan Hana yang sedang berdoa. Mulutnya aja yang bergerak-gerak. Padahal Hana itu berbicaranya dalam hati ya. Cuma mulutnya aja yang komat kamit bergerak-gerak aja. Nah, dikirain Bapak Imam Eli ini, wah ini Hana sedang mabuk. Soalnya mulutnya aja yang bergerak-gerak. Nah, kemudian Bapak Imam Eli pun ini menegur Hana. Dia menyapa Hana. Kenapa engkau mulutnya berkomat kamit, bergerak-gerak? Apakah kamu sedang mabuk? Nah, adik-adik tahu nggak? Sedang mabuk nggak? Hana sedang mabuk nggak? Ada yang tahu nggak? Enggak, lagi berdoa. Iya, Hana sedang berdoa. Dia sedang menceritakan isi hatinya kepada Tuhan. Kemudian Hana pun bilang sama Bapak Imam Eli, aku tidak mabuk, aku sedang menceritakan kesedihanku kepada Tuhan. Nah, kemudian Hana pun menceritakan kesedihannya kepada Bapak Imam Eli. Dia ceritakan. Nah, kemudian Bapak Imam Eli pun berkata, bernubuat, doamu akan dikabulkan oleh Tuhan. Nah, terus next Emma. Nah, ini lihat nih ya. Setelah 1 tahun kemudian, Hana pun mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki dan bayi itu diberi nama Samuel. Tahu nggak nih Samuel artinya apa? Ada yang tahu nggak Samuel artinya apa? Artinya
yang dimintakan dari Tuhan dan Tuhan memberikannya. Nah, ini gambarnya Samuelnya udah tumbuh besar ya, seperti kalian lah kira-kira usianya. Nah, setelah usianya seperti kalian, kemudian Hana pun membawa Samuel ke rumah Tuhan. Dia menjumpai Bapak Imam Eli. Mana fotonya, gambarnya, Lause? Nah, ini Hana dan orang tua dan Bapak Elkana membawa Samuel yang masih kecil ya ke rumah Tuhan untuk menjumpai Imam Eli. Kenapa? Karena ketika Hana sedang berdoa, Hana pernah berjanji kepada Tuhan, kalau Hana dikaruniai seorang anak laki-laki, maka anak itu akan diberikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, karena Hana sudah dikaruniakan seorang anak laki-laki, Hana pun menepati janjinya. Hana membawa Samuel yang kecil kepada Imam Eli untuk dididik dan untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, dari kecil ya, Samuel udah dididik sama orang tuanya tentang kasih Tuhan, melayani Tuhan. Nah, dibawa ke rumah Tuhan. Sama ya seperti kita juga ya adik-adik ya. Suka ke rumah Tuhan kan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita belajar berdoa. Nah, adik-adik, ketika Hana sedih, ia menceritakan masalahnya kepada Tuhan. Nah, ketika Imam Eli bertanya, dia pun menjawab dengan sopan Hananya. Nah, ketika Tuhan mengabulkan doa Hana, Hana sangat bersuka cita. Hana juga menceritakan kebahagiaannya dan sukacitanya kepada Imam Eli. Nah, ini adik-adik, kalau ketika kita gembira dan bahagia, maksud tanya ya, apakah kita juga menceritakan kepada orang lain? Ayo, ada enggak? Apalagi ketika kita mengalami pertolongan dan kasih Tuhan. Apakah adik-adik mau menceritakan kepada orang lain? Ayo, siapa yang mau menceritakan kepada orang lain? Seperti tadi Lause. Apalagi kayak tadi Rio ya. Mau bercerita. Ada yang mau bercerita lagi? Sherin, coba Sherin. Sherin cerita, ada nggak Sherin? Pertolongan Tuhan. Enggak, katanya saya enggak ada. Ya? Enggak mau sharingnya saya. Oh, Sherinnya nggak mau. Siapa yang mau? Kalau kita kita senang nih, kita juga harus mau bercerita. Sedih juga kita mau bercerita. Apalagi kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita juga harus mau bercerita. Ya, karena semua terjadi karena berkat pertolongan Tuhan. Ada yang mau bercerita gak? Gak usah, aku hari ini seneng loh karena ini gini. Ada siapa sih? Bella mau bercerita, Bel? Lause, ada yang mau bercerita enggak, Lause? Lause Emma deh. Bisa Lause Emma banyak cerita. Iya. Lause suka banyak cerita, nanti Lause bikin buku biar semua bisa baca cerita Lause. Nih ya, Lause itu kemarin pertolongan Tuhan tuh luar biasa banget pokoknya. Jadi kemarin itu Lause tuh lagi UTS. Ayo, siapa yang di sini kemarin UTS? Ayo, siapa? Siapa yang UTS? Angkat tangannya.
Ada yang UTS kemarin-kemarin? Lagi rapot malahan. Oh, lo udah mau bagi rapot tuh kan? Nah, itu kemarin baru UTS loh. Udah rapot. Nah, tuh terus lo sepikir, aduh nih pasti soalnya susah banget. Langsung tuh padahal udah udah belajar tapi kayaknya susah deh soalnya. Langsung tuh takut banget. Tapi ternyata Tuhan itu baik banget. Ternyata soalnya itu nggak seperti yang lo sepikir. Lo bisa jawab dengan jujur, nggak nyontek dong walaupun di rumah. Nah, terus lo tuh ngerasa, wah Tuhan tuh baik banget ya. Tadinya lo sepikir, lo takut nih soalnya bakal susah, bakal nggak bisa ngerjainnya, nanti nilainya jelek. Tapi ternyata Tuhan tolong, Tuhan kasih penyertaan terbaik waktu belajar sampai langsung ngerjain soal. Kita ada yang sama enggak? Senang nggak tuh? Wah, Lausa Emma hebat ya. Lewat pertolongan Tuhan semua bisa lancar ya Lausa Emma ya. Ya, puji Tuhan. Tuh ada Moses Lausa kayaknya baru muncul tuh. Oh ya, coba Moses aja yang bercerita. Coba kita Moses bercerita Moses. Mana Moses? Siapa lagi yang mau cerita? Moses sama Gwen mau cerita nggak? Pertolongan Tuhannya apa? Lagi jalan-jalan kan? Nggak ada. Nggak ada. An mau cerita? Nggak ada juga. Siapa ya? Marvel? Padahal banyak ya Lausa. Kalau Tuhan tolong kita tuh. Kalau ada yang nggak mau ngomong bisa di chat. Nanti yang Lausa yang bacain. Kalau malu ya Lausa Emma ya. Ya, malu-malu. Kalau misalnya malu ngomong, aku malu Lausa, boleh di chat. Nanti Lausa cucu bacain ceritanya apa. Boleh. Boleh. Bella mau? Bella mau kayaknya. Nggak mau juga. Wah, sedih ya masa pertolongan Tuhan gak ada yang mau ceritanya Lausa Emma ya. Iya, Cecil mau, Cecil? Cecil suka cerita nih. Iya, Cecil suka cerita biasanya. Kita ada teman di sebelah gitu, diajak sekolah minggu gitu. Ada teman dia coba buah di tanah di sekolah mingguin. Apa Lausa Emma? Ada temen di sekolah mingguin loh, saya nangkepnya. Bukan. Bukan, gimana? Di sebuah ada Cici, terus katanya terus Cicinya diajakin ke sini mahal nggak mau. Ya udah itu mah sombong, ya udah Tete aja. Oh gitu, jadi lo usah ngajak temennya di sebelah rumah, Cecil? Iya. Iya. Oh, ngajak untuk sekolah minggu juga loh, katanya. Wah, hebat. Wah, tepuk tangan buat Cece. Hebat Cece ya. Nanti Cece dapat reward ya, Lausa Emma ya? Iya, nanti yang ngajak temennya boleh. Nanti Cecil jangan 1 orang aja, 100 orang, se-RT semua ajak aja Cecil ya. Oke, Cecil. Apa? Gimana? Itu titik kenara. Nah, terakhir coba Lausa Heni ada cerita apa nggak pertolongan Tuhan? Banyak di Denis, banyak. Oh, baik. Tapi pada nggak mau. Pada nggak mau. Bilang Cecil ke temennya nanti dikasih hadiah gitu di sekolah minggu GKH. Jadi pada ikut nanti. Hadiahnya dari Cecil ya. Hah? Ya Lausa Heni yang cerita. Ada nggak Lausa Heni? Ya, Lausa Heni mau cerita, ada banyak sebenarnya ceritanya, tapi Lausa mau ceritain satu aja nih. Nah, Lausa Heni mau cerita hari Selasa kemarin itu Lausa Heni dapat kabar kalau nenek Lausa Heni itu meninggal dunia. Lausa Heni tuh sedih banget dengernya, karena Lausa Heni belum ketemu sama nenek Lausa Heni. Tapi karena ada pertolongan Tuhan, Tuhan kasih Lausa Heni kekuatan, sehingga Lausa Heni hari ini masih bisa ikuti sekolah minggu. Sedih sih, tapi ada Tuhan yang kasih sukacita, ada Tuhan yang kasih penghiburan, Tuhan yang kuatkan Lausa Heni untuk terus bersyukur sama Tuhan. Walaupun Lausa Heni lagi sedih, lagi berduka, tapi Tuhan selalu tolong Lausa Heni sampai sekarang. Lausa Heni masih bisa
bersukacita. Nah, itu adik-adik cerita dari pertolongan Tuhan selama 1 minggu ini. Makasih. Makasih Lause Heni. Makasih Lause Emma. Nah, adik-adik, walaupun kita sedih, kita bergembira, kita bisa bercerita kepada Tuhan dan kepada orang lain, kepada teman-teman kita semua, kepada orang tua. Nah, nanti minggu depan Lause mau kalian juga bisa bercerita ya. Nah, sampai di sini dulu cerita dari Lause. Silakan Lause Yemi, Lause Yuli. Berdoa dulu ya. Minta Lause Yemi berdoa ya, Lause Yemi. Ayo kita berdoa. Ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kami dimanapun berada. Terima kasih untuk Lause Cucu yang sudah menyampaikan firman-Nya. Berkati setiap kami agar kami terus bisa mengucap syukur untuk segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan selanjutnya ibadah kami dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan Lause Yuli. Adik-adik, tadi Lause Cucu cerita apa ya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ada hadiahnya enggak, Lause Emma? Lause Yosi dong. Lause Yosi ada hadiahnya nggak Lause Yosi? Lause Yosi nggak dinyalain mic-nya. Tadi apa? Katanya ada hadiah nggak Lause Yosi? Buat yang apa? Buat yang kita jawab. Oh. Ya. Iya, Lause Yosi udah setujui, berarti ada Lause. Ada. Siapa yang tahu tadi Lause Cucu cerita tentang apa ya? Apa judulnya? Ayo cepat jawab. Dia dapat hadiah. Coba siapa yang tahu? Tadi dengerin kan Lause Cucu cerita? Ada nggak tahu Lause Emma? Ya. Kemana tadi? Pada tidur lah. Nah, hadiahnya banget hadiahnya ini. Lause Cucu tadi cerita pada nggak denger gitu? Iya. Kedengeran nggak? Judulnya nggak tahu. Aduh. Judulnya apa tadi Judulnya pertanyaan? apa ya? Judulnya apa? Judulnya apa, hayo? Judulnya apa? Ayo Berkat judulnya Tuhan, apa? Se. Siapa yang tahu? Tentang berkat Tuhan, Se. Apa katanya? Ada 4 kata ya Lause ya. Iya. A C P T. Nah, depannya itu. Nah, Bella mau jawab. Apa ya Bella? Ayo katakan pertolongan Tuhan. Benar. Kayak lagi Bel. Apa Bel? Belum kedengaran? Kan pertolongan Tuhan. Putus-putus Iya, ya. betul ya. Ayo ceritakan pertolongan Tuhan. Betul. Betul. Yeay. Hadiahnya langsung dari Mami ya Bel. Hadiahnya dari Citato ya. Ya, Tuhan itu baik ya. Siapa yang cinta Tuhan? Di waktu kita susah, di waktu kita sedih, Tuhan selalu menolong kita ya. Dengan cara apa ya Lause? Dengan cara kita berdoa ya sama Tuhan. Kita mau angkat pujian ya buat tutup kebaktian kita, ibadah kita. Kita mau angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus
menutup ibadah kita ya. Siapa yang mau doa? Rio tutup doa ya. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami. Walaupun secara tatap muka, berkati juga firman Tuhan hari ini supaya kami bisa ingat selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Udah lah usah emak. Ada pengumuman gak lo Sema? Oh ya, minggu depan kita mau merayakan apa? Paskah. Paskah, betul. Losa ada pengumumannya yang Paskah, Losa Heni? Baju putih kan? Ada, bentar ya. Coba ditayangin dulu, Losa Heni. Nah, yuk bacain yuk. Ibadah Worship Kids dan perayaan Paskah Minggu 4 April 2021 pukul 9.30 via Zoom meeting lomba melengkapi ayat Alkitab melukis telur. Ketiga, makan telur. Catatan, menyiapkan 1 butir telur rebus, cat warna, dan dress code baju warna putih. Nah, oke. Terima kasih, Yona. Ini jangan lupa ya, untuk mami-mami nih, ada mami-mami. Mami-mami menyiapkan 1 butir telur rebus ya, Mi. Telur ayam ya, Mi. Jangan sampai telur dinosaurus, nanti kegedean ya, Mi ya. Terus jangan lupa siapin cat warna, karena kita akan menghias telur. Terus juga nanti akan dilukis dulu baru dimakan gitu. Enggak, Lio, nanti ini per kelas ya, Losa Cucu ya? Iya, per kelas. Coba Losa Cucu yang mana aja? Yang kelas Matius, kelas Markus, sama kelas Lukas. Yang kelas kecil tuh apa ya? Makan telur ya? Iya. Nah, terus yang kelas Markus berarti melukis telur. Berapa orang ya. itu? Melukis telur. Terus yang kelas besarnya melengkapi ayat ini ya, Alkitab ya. Ya, berarti untuk orang tua yang ada di kelas Matius sama kelas Markus menyiapkan telur ya, Losa Cucu ya. Iya, betul. Kalau untuk melengkapi ayat, menyiapkan alat-alat tulis aja palingnya, Losa ya. Ya, Losa Yosi. Boleh katanya Bella lombanya makan telur, nggak mau melukis telur. Bella. Lausa juga maunya makan telur atau Bella? Bella kan udah kelas Markus, jadi melukis ya Bel, jadi telurnya dilukis. Bebas melukisnya apa ya Lausa? Ya boleh, mau digambarin apa juga boleh. Kalau ada, kenapa? Ada yang mau ditanyain nggak? Lausa, Cecil maunya melukis. Oh, ini kebalik ya? Aduh, ini kebalik ya? Bener ya ampun. Bella pengen. Itu kalau udah pindah kelas Yohanes teh kelas berapa Lausa? Kalau Yohanes? Oh nggak ada Yo. Yang remaja. Sekarang cuman Matius, Markus sama Lukas. Dulu memang ada kelas Yohanes, sekarang cuma sampai Lukas. Jadi yang paling besar Yo kelas Markus. Enggak, ini maksudnya teh kelas berapa langsung pindah ke kelas Yohanes gitu. Oh, 1 SMP Yo. Masih lama untuk. Iya. Yo jangan cepet-cepet pindah Yo. Lausa. Ya. Itu persembahannya, barcode-nya di mana? Ya, habis ini persembahan. Coba Lausa setelah itu persembahan. Barcode persembahan. Boleh di-scan ya nanti barcode-nya ini. Biasanya mami-maminya nanti suka ngirimin ke Lausa, boleh. Mau transfer juga boleh. Bisa pakai OVO, Dana, GoPay. Oke, jangan lupa. Ada yang dari orang tua langsung sekaligus sama yang orang tua.
Oh, oke. Nanti ada ya di catatannya gitu di ini dari sekolah minggu atau dari buat kebaktian. Oke. Ada yang mau ditanyain mungkin untuk lomba minggu depan gimana atau gimana? Ada yang mau ditanyain atau ada lo mau menambahkan? Jangan lupa ya pakai baju putih. Nah, betul. Ada hadiahnya kan Lause? Oh, ada dong Lause. Setiap lomba kita pasti ada juara 1, 2, dan 3. Lombanya di mana, 2 atau di rumah? Di rumah. Tetap di rumah ya Cecil ya. Tapi kalau Cecil mau di lapangan boleh. Boleh. Cecil mau di lapangan boleh, Cecil. Papa lari boleh. Langsung itu kan yang melengkapi ayat Alkitab boleh sambil buka nggak? Wih, apa itu? Melengkapi ayat Alkitab atau melihat Alkitab? Beda dong. Tidak boleh, nanti akan diawasi oleh mami-maminya. Nanti lo bilang, Mami tidak boleh membuka ayat Alkitab ya. Nanti Mami Iyo Ibu Yusi ya. Mami. Nah, tuh, ayo. Mami-maminya ke gereja. Di rumah cuma sendiri, Yoknya. Aduh, Mi, nanti telepon lagi, Mi. Iyo, awas, Yo, bawa-bawa buka-buka Alkitab, awas, Yo, gitu ya, Mi, ya. Nanti pokoknya ketahuan buka Alkitab, Kalau kelas Lukas lupa siapin telur ya? Yang kelas Lukas nggak perlu, cukup alat tulis aja. Iya. Oke. Bagaimana? Ada lagi? Kayla jangan lupa ya Kayla ya, lomba makan telur ya. Jangan mau melukis juga, nanti pengen ayat Alkitab lagi, beda lagi nih. Oke, siap? Oke, Lose. Terima kasih untuk semuanya. Dia Cece, gimana Cece? Dadah, Cece Kayla. Oh ya, dadah. Dadah. Halo Cici Cece. Kita mau foto. I gotta tell you that I like the way you